Halo, saya Dini Anjia Hayati dengan NIM 1801839 dari Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan membuat video pembelajaran untuk kelas 5 SD, tema 6 tentang panas dan perpindahannya, subtema 1 yaitu tentang suhu dan kalor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Iya, pagi ya. Bertemu lagi dengan Ibu. Dalam pertemuan kali ini kita akan belajar tema 6 tentang panas dan perpindahannya dan subtema 1 tentang suhu dan kalor. Nah, anak-anak, kompetensi dasar yang diharapkan dalam pembelajaran muatan IPA ini yaitu 3.6 menerapkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari, dan 4.6 yaitu melaporkan hasil pengamatan tentang perpindahan kalor. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu dengan melakukan percobaan tentang bagaimana sumber energi panas dapat menyebabkan perubahan, yaitu siswa mampu menerapkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari secara bertanggung jawab. Nah, seperti itu KD dan tujuannya. Langsung aja dibuka buku tema 6-nya tentang panas dan perpindahan dan subtema 1. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pertemuan kali ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sumber energi panas. Sumber energi panas yang ada di bumi ada banyak sekali. Salah satunya yaitu tentunya ada sumber energi panas terbesar yang ada di bumi adalah matahari. Selanjutnya ada panas bumi. Panas bumi adalah sumber energi panas yang ada di dalam inti bumi. Kemudian ada api, ada energi listrik, yang mana energi listrik ini dapat diubah menjadi sumber energi panas yang lain. Dan kemudian ada gesekan. Gesekan ini digunakan pada zaman dahulu untuk mendapatkan energi api atau energi panas yang dari api, sehingga percikan itu dapat menimbulkan api. Nah, suhu dan kalor perbedaannya apa sih, Bu? Suhu itu merupakan tinggi rendahnya derajat kalor yang dikeluarkan oleh sumber panas. Sedangkan kalor yaitu energi panas yang dihasilkan oleh sumber panas dan dipindah atau berpindah. Jadi suhu adalah ukuran tinggi atau rendahnya kalor yang dikeluarkan oleh suatu sumber panas. Kemudian jika kalor yaitu energi panas yang dihasilkan oleh suatu sumber panas dan dipindahkan. Gambar yang di samping merupakan gambar Galileo Galilei, penemu Italia yang pertama kali menggunakan termometer. Termometer ini dibuat pertama kali oleh Galileo pada tahun 1592. Namun, walaupun banyak penyesuaian-penyesuaian dan perkembangan-perkembangan, kita masih menggunakan skala derajat Celcius. Jadi yang dipakai sekarang ini adalah satuan derajat Celcius. Nah, adapun skala-skala yang lainnya juga seperti Fahrenheit, skala Reaumur, dan skala Kelvin juga masih digunakan. Namun, untuk apa-apa sajanya fungsi dari skala tersebut, coba kalian cari tahu sendiri di internet untuk mengetahui skala-skala tersebut digunakan untuk apa. Selanjutnya, pemuaian dan penyusutan. Pemuaian dan penyusutan itu terjadi pada benda akibat dari perpindahan panas terhadap suatu benda. Bendanya dapat berupa benda padat, cair, ataupun gas. Adapun penyusutan itu adalah berkurangnya suatu ukuran pada benda akibat suhu yang rendah atau dingin. Sedangkan pemuaian sendiri itu adalah keadaan di mana panjang, lebar, dan tinggi ataupun luas benda akan bertambah akibat suhu yang tinggi atau panas.
Jadi, jika penyusutan akan mengalami pengurangan suatu benda akibat dingin, sedangkan pemuaian akan mengalami penambahan suatu benda akibat panas. Berikutnya beberapa contoh pengaruh panas pada benda. Yang pertama, pemasangan kaca pada bingkai jendela. Ukuran luas kaca akan dipasang pada bingkai dibuat sedikit lebih kecil daripada ukuran bingkainya. Hal ini dimaksudkan agar kaca memiliki ruang untuk memuai saat menerima panas, sehingga kaca tidak pecah. Kaca yang memiliki ukuran luas yang sama dengan bingkai tidak memiliki ruang muai, sehingga kaca dapat pecah akibat tekanan saat pemuaian. Selanjutnya, pemasangan kabel pada tiang listrik. Kabel tiang listrik itu sengaja dipasang kendur. Kenapa? Pemasangan kendur pada kabel listrik ini bertujuan agar saat malam hari ketika udara menjadi dingin, kabel tersebut tidak akan putus akibat penyusutan. Dan pemasangan kabel yang tegang akan mengakibatkan kabel terlepas dari tiang ataupun putus akibat panjang kabel berkurang beberapa milimeter pada malam hari ketika cuaca dingin. Nah, pada pemasangan kabel menerapkan konsep penyusutan dan pemuaian. Sebagaimana kabel tiang listrik itu dibuat kendur agar pada saat penyusutan di malam hari tidak akan putus. Selanjutnya, pengisian gas pada balon udara. Balon udara dapat mengudara, bahkan dapat pula mengangkat manusia. Balon udara dapat mengudara karena berisi gas yang lebih ringan dari udara di sekitarnya. Ketika akan diterbangkan, balon udara diisi dengan salah satu jenis gas. Gas yang diisikan kemudian dipanaskan. Akibat dari pemanasan tersebut, gas yang ada di dalam balon udara akan mengembang dan menekan ke segala arah. Udara yang memuai akan lebih ringan sehingga dapat mengangkat balon udara terbang mengangkasa. Jadi kesimpulannya, jika penyusutan itu akan mengalami pengurangan suatu benda akibat dingin, sedangkan pemuaian akan mengalami penambahan suatu benda akibat panas. Suhu dan kalor. Suhu adalah satuan untuk mengukur tinggi atau rendahnya panas pada suatu benda. Kalor adalah panas yang berpindah dari benda ke satu ke benda lainnya, atau panas yang berpindah. Mungkin cukup sekian ya pembelajaran hari ini. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.